Kalau kalian nonton Raw tanggal 11 Maret 2025 di Madison Square Garden, pasti kalian setuju. Itu gila banget. CM Punk sama Seth Rollins lagi adu gila-gilaan di Steel Cage match. Terus tiba-tiba Roman Reigns datang, spear kemana-mana dan ninggalin dua-duanya terkapar. Penonton shock, aku juga shock, dan media sosial masih kebakar sampai sekarang. Jadi hari ini kita bakal bahas tuntas. Kenapa si Tribal Chief kok ngamuk? Apakah ini cuma emosi, balas dendam, atau ada sesuatu yang lebih gede? Stay tune bro, ini bakal seru. Let's go. Oke, Monday Night Raw, MSG, kandang besi udah goyang. Punk sama Rollins kayak lagi main Mortal Kombat. Pokoknya brutal. Dan tiba-tiba Roman nyergap Rollins. Punk juga kena spear, penonton pecah, ada yang sorak, ada yang bu. Dan aku di rumah langsung teriak, ini apa-apaan? Udah jutaan orang nonton ulang di Netflix, saking gilanya. Tapi ini bukan serangan asal-asalan. Ini personal bro. Kamu gak mungkin nge-spear dua legend kayak gitu kalau gak ada sesuatu yang mendidih di dalam dirimu. Jadi apa alasannya? Cuma pamer kekuatan doang atau ada sesuatu yang lebih dalam? Tahan dulu, kita mundur ke belakang sekarang. Oke, sekarang kita tarik mundur ke belakang. Roman punya dendam lama sama dua orang ini, dan itu lebih tebal dari daging rendang di nasi padang. Pertama, Seth Rollins. Kalian pasti inget The Shield kan? Roman, Seth, Dean, saudara seperjuangan. Sampai Seth nusuk dari belakang dan nge-cashin Money in the Bank di WrestleMania 31. Seth Rollins juga bantu Cody Rhodes buat kalahin Roman Reigns di WrestleMania 40. Malam itu Roman kehilangan momentumnya. Karena itu, mereka nggak pernah bener-bener damai. Terus ada CM Punk. Roman udah kesel sama dia sejak tahun 2014. Punk cabut dari WWE, ninggalin lubang gede, dan siapa yang harus nanggung beban? Roman. Terus di Survivor Series War Games tahun 2024, Paul Heyman minta tolong CM Punk untuk bantu Roman Reigns kalahin The Bloodline-nya Solo Sikoa. Dan sejak itu, Paul Heyman jadi lebih dekat lagi sama Punk. Cemburu dan sakit kan? Jadi di Raw minggu itu, ngelihat dua orang ini jadi main event, itu kayak mimpi buruk buat Roman. Bayangin mantanmu dan musuhmu tiba-tiba kerjasama buat ngasih lihat kalau mereka lebih sukses dari dirimu. Tapi apakah ini cuma dendam lama yang meledak atau ada sesuatu yang lebih gede? Kita zoom out dulu, karena ini makin panas. Nah, ini yang bikin makin menarik. WrestleMania 41 udah di depan mata, dan Roman gak bakal tinggal diam lihat Punk dan Rollins ngambil sorotan. Coba pikir, Roman itu The Tribal Chief, rajanya WWE selama bertahun-tahun. Tapi belakangan ini, Punk balik, Seth makin gacor, dan Roman agak sepi sejak Cody rebut gelarnya di Mania 40. Serangan ini itu pernyataan bro, kayak singa yang ngasih tahu ini masih wilayahku. Fans di media sosial udah heboh ngomongin kemungkinan triple threat match di Mania. Roman versus Punk versus Rollins. Kebayang nggak kalau chaos di Steel Cage ini berujung ke mungkin Hell in a Cell di WrestleMania? Aku rela jual ginjal buat nonton langsung. Roman tahu dua orang ini adalah favorit para fans, dan dengan Raw sekarang makin gede berkat Netflix, posisinya makin keancam. Ini bukan cuma emosi, ini strategi. Tapi tunggu dulu, apakah ada dalang di balik semua ini? Oh, kita masuk teori gila selanjutnya. Jangan sampai ada yang kelewatan. Oke, sekarang kita bahas sang wise man, Paul Heyman. Dia ngilang waktu Solo Sikoa nendang dia keluar dari The Bloodline tahun lalu. Tapi gimana kalau dia itu alasan Roman jadi insecure? Soalnya Heyman muncul di Raw minggu itu, terus malah ngecek keadaan Punk di dalam kandang. Bisa aja karena Roman udah nggak ada di atas lagi sekarang, Heyman pengen ubah suasana dan lebih milih CM Punk. Bisa jadi dia lagi nyusun ulang strategi dengan CM Punk kuasai WWE lagi. Kebayang nggak kalau besok di Mania atau bahkan Raw sebelum Mania, Heyman muncul dengan senyum liciknya dan bilang kalau dia bukan wise man-nya Roman lagi. Emang ini masih teori liar, tapi gila sih kalau beneran terjadi. Jadi, ini murni aksi solo Roman atau ada master plan di belakang layar? Yang jelas, ini bukan kejadian random. Tapi kenapa sekarang? Yuk kita simpulkan. Intinya gini, Roman udah muak diem aja. Dia ngeliat Punk sama Rollins nguasain spotlight, CM Punk dengan arc comeback-nya, Seth Rollins dengan gaya visionary-nya, dan dia nggak terima. Apalagi setelah kejadian di Royal Rumble, CM Punk eliminasi Roman dan Seth nge-stomp Roman di tangga ring. Ini bukan sekedar marah, ini statement. Acknowledge me atau aku bakal paksa kalian. Dia itu OTC, orang yang bawa WWE booming pas pandemi, pas arena kosong. Serangan di Raw kemarin itu caranya buat ngingetin semua orang, aku masih rajanya di sini. Ini soal harga diri, legacy, dan kekuasaan yang super gede. Dia lagi ngeset panggung buat WrestleMania.
Secara harfiah, nge-spear jalannya balik ke main event. Dan kalian tahu apa? Ini berhasil karena kita semua lagi ngomongin dia hari ini. Jenius atau gila, mungkin dua-duanya. Menurut kalian gimana? Oke bro, itulah alasan kenapa Roman Reigns ngamuk. Sejarah panjang, perebutan kekuasaan, dan ego yang gede banget. Apakah dia lagi bangun rencana buat WrestleMania atau cuma sekedar balas dendam? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we